Ya Umeta, kemarin Umeta tuh menghubungi saya. Ada apa ya Umi yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu ini. Enggak. Kemarin Eta pernah lihat sewaktu Umi pendampingan melakukan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 Hijrah. Ya. Kemudian Eta juga pernah melihat RPP diferensiasi yang pernah Umi bagikan ke WA Group. Jadi secara mandiri Eta pengen belajar nih dari Umi untuk merancang RPP berdiferensiasi dan mengimplementasikannya di kelas 4 Papua. Apakah Umi bersedia untuk berbagi pengalamannya? Oh begitu. Alhamdulillah Umeta ya juga belajarnya sangat hebat gitu ya. Ya Umeta benar kemarin saya sudah melakukan aksi nyata terkait pembelajaran diferensiasi yang di dalamnya itu terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Jadi mohon maaf sebelumnya Umeta, saya ini bukan seorang ahli. Namun kalau Umeta berkenan, saya akan memberikan praktik baik kepada Umeta dan menularkan pengalaman saya pada Umeta. Baik, terima kasih ya Mi atas kesediaannya. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Umeta kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni merancang RPP berdiferensiasi dan mengembangkannya di kelas 4 Mengembangkan RPP yang dia mengimplementasikan. mengembangkan RPP itu implementasinya di dalam kelas. Begitu ya Mi. Nanti kan ketika uji implementasi di dalam kelas itu kan ada kompetensi apa yang spesifik yang saya observasi nih. Yang kompetensi yang ingin saya observasi yakni bagian dari pembelajaran berdiferensiasi baik itu konten, proses maupun produk seperti yang pernah saya lihat di RPP yang pernah dibagikan. Jadi ini kita inginnya saya mau apa ya? Mengobservasi secara spesifik di bagian diferensiasi pembelajaran dan itu konten, proses produk itu yang minta ya. Oke, baiklah Umeta sekarang boleh mengembangkan RPP dulu ya secara mandiri. Nanti kalau Umeta kesulitan, Umeta boleh menghubungi saya. Nanti kita diskusikan sama-sama. Baik Umi, nanti kita akan segera menyelesaikan RPP berdiferensiasinya. Nanti kalau sudah selesai mohon koreksinya ya Umi. Makasih Umi atas waktunya. Iya, sama-sama Umeta. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman siap untuk belajar hari ini? Siap.
Bagaimana? Apakah bahagia atau bersedih? Umi pengen lihat, silahkan angkat di atas kepalanya. Di atas kepalanya pakai. Oke, Kak Habibah sedih. Silakan, ada teman kita satu orang yang bersedih. Silakan perempuan buat satu lingkaran besar saling berpegangan tangan dan laki-laki juga satu lingkaran besar. Perempuan di sini saling pegang. Oke, ikuti instruksi dari Umi. Silakan yang laki-laki buat tinggal di sini. Sekarang ikuti instruksi dari Umi. Silakan pejamkan matanya. Semuanya pejamkan mata. Pegang erat-erat tangan temannya. Hembuskan, ambil napas, kemudian hembuskan. Ambil napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Ambil napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Pegang erat-erat temannya. Semoga teman kita yang hari ini tidak bahagia mendapatkan energi positif dari teman-teman agar semuanya bahagia. Oke, pegang erat-erat temannya. Pegang erat-erat, tambah erat jarinya. Oke, selesai. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar materi PPKN. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks bacaan menggunakan media cetak, teman-teman dapat mencari informasi yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas mengenai kegiatan gotong royong. Yang kedua, melalui video pembelajaran mengenai kegiatan gotong royong, teman-teman dapat mencari informasi yang disampaikan melalui infografik dan dapat mengidentifikasi materi yang sesuai dengan kegiatan gotong royong. Yang ketiga, dengan membaca teks, teman-teman dapat mendemonstrasikan kegiatan gotong royong. Dan yang terakhir, dengan menggali informasi melalui membaca teks media cetak ataupun menonton video pembelajaran, teman-teman dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi serta menanggapi anggota kelompok lain dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta percaya diri. Sampai sini paham teman-teman? Oke, selanjutnya ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Bab sebelumnya PPKN. Gotong royong. Oke, sudah pernah dibahas tentang gotong royong? Sudah. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang arti gotong royong. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang arti, manfaat maupun contoh kegiatannya baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, Umi ada 2 pertanyaan, silahkan dijawab. Yang bisa tolong angkat tangan. Ada yang tahu apa arti atau apa makna dari gotong royong? Silakan Kak Jihan, apa arti gotong royong? Oke, bekerja sama. Ada yang lain selain bekerja sama? Apa Mbak? Ada? Membantu, Meringankan pekerjaan, membantu sesama. Ada lagi yang lain? Oke, ada katanya arti dari gotong royong itu kerjasama, membantu sesama, dan apa tadi Mbak Tami? Meringankan pekerjaan. Semua jawabannya itu sudah benar. Secara garis besar itu kegiatan gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang tujuannya untuk meringankan pekerjaan. Kemudian manfaatnya apa tadi? Ada yang tahu manfaat gotong royong? Silakan angkat tangan, Abang. Manfaat gotong royong apa, Bang Rayhan? Dapat melestarikan lingkungan. Apa Kak? Agar lingkungan jadi bersih. Apa Kak Jihan? Agar tetap rukun. Ada lagi? Apa Bang?
tidak banjir? Secara garis besar jawaban teman-teman 4 teman kalian itu sudah benar ya. Manfaat gotong royong itu baik itu dapat mencegah banjir, menjaga kerukunan, menjaga lingkungan tetap asri dan tetap indah. Oke teman-teman, Umi sudah membagi teman-teman menjadi 6 kelompok yang sudah Umi bagi tempat duduknya. Silakan teman-teman baca teks yang sudah Umi bagikan, tonton video, ataupun silakan ada yang mempraktikkan atau mendemonstrasikan. Silakan demonstrasikan kegiatan gotong royong. Nanti setelah selesai akan Umi bagikan lembar kerja secara kelompok. Oke, baiklah teman-teman, apakah sudah selesai membacanya? Nonton videonya sudah selesai? Sudah dipraktikkan kegiatan gotong royongnya? Ini ada lembar kerja secara berkelompok. Umi akan membagikan satu kelompok satu lembar, silakan dikerjakan, ada 5 soal. Setelah selesai nanti silakan teman-teman diskusikan dan presentasikan di depan hasilnya bagaimana. Apakah termasuk kegiatan gotong royong atau bukan? Kerjakan secara berkelompok. Mundur aja, Mbak Tami mundur biar sejajar. Ikon aku. Kayak gitu dari kita. Gotong royong atau bukan? Ini gotong royong. Kalau nanti sudah selesai, nama singkat aja. Kerja kelompok. Kerja kelompok nanti ada yang silakan kelompok Arta jawab hasil diskusi nomor 1 apa jawabannya. Berdasarkan gambar itu merupakan kegiatan gotong royong atau bukan? Kelompok Keila silakan menanggapi ya. Gotong royong. Oke. Jawaban kelompok Arta nomor 1 itu merupakan kegiatan gotong royong. Apa tanggapannya? Keila, Kak. Apa tanggapannya? Ya, termasuk kegiatan gotong. Ada nggak jawabannya selain gotong royong nomor 1? Arta, kalian, kelompok kamu apa jawabannya? Ada di sini ya. Yo, itu kegiatan yang pertama tadi tentang apa itu? Berdasarkan kata anak dan ibu memasak bersama. Oke, yang kedua itu kegiatannya apa? Sholat.
kunciannya? Biar lauknya yang bagus. Umi panggil ya yang lewat tugasnya. Oke, namanya yang di sini yang dipanggil Zada Tina Utami Cikri Zara dari Syakila dan Kaita. Itu mengisi peta konsep. Ini kerja mandiri, sendiri-sendiri. Delisha, siapa lagi? Boleh dikerjakan. Zikri, Zahra. Oke, yang cukup teman-teman lihat termasuk kegiatan gotong royong di lingkungan apa? Jawabannya rumah, sekolah atau masyarakat. Kemudian alasannya kenapa ikut gotong royong di lingkungan sekolah? Ini Irsyad, Lingga, Dika, Tianu, Eca, Arya, Iqbal, Alisa. Bulannya itu di sini. Caca nulis sekarang. Apakah sudah selesai mengerjakan lembar kerja mandirinya? Oke, sekarang kita akan kegiatan penutup. Silakan yang bisa merangkum kegiatan apa saja, materi apa saja yang telah kita pelajari. Abang Arya, kita telah belajar tentang apa hari ini? Tentang gotong royong. Apa arti gotong royong, Bang Richard? Oke, artinya gotong royong kerjasama. Ada manfaatnya nggak? Apa manfaatnya, Mbak Tani? Meringankan pekerjaan. Apa lagi, Kak Darisha? Apa? Contohnya ada di lingkungan apa? Masyarakat. Contoh di lingkungan masyarakat apa? Perbaiki jalan rusak. Oke, contoh di lingkungan mana lagi, Bang Iqbal? Di lingkungan sekolah, contohnya apa? Piket bersama atau piket kelas. Oke. Irsyad, Abang Irsyad, tadi sudah di masyarakat di sekolah. Di lingkungan mana yang belum? Di lingkungan rumah, contohnya apa? Memasak. Dalam memasak itu ada satu orang atau banyak orangnya atau ada beberapa? Ada beberapa. Kalau dia cuma sendiri memasaknya bukan termasuk gotong royong. Baiklah teman-teman, berdasarkan rangkuman tadi benar arti gotong royong itu kerjasama atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya satu orang. Kemudian manfaatnya menjaga kerukunan, meringankan pekerjaan, memperindah lingkungan sekitar baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Kemudian contohnya di lingkungan rumah tadi memasak, kata Bang Irsyad. Memasak bersama ada beberapa orang di sana. Kemudian di lingkungan sekolah contohnya
Perkenalkan, nama saya Sartika Arfiani, CGP Angkatan 7 dari tahun 2023. Di sini ada pengajar praktik saya, Ibu Jarma Aini, SPDSD. Dan di teman ini adalah rekan sejawat saya, Eka Nustrianti. Di mana kegiatan pada hari ini adalah kami akan melakukan supervisi akademik terkait dengan pembelajaran pada hari ini kegiatannya adalah terkait supervisi akademik, terkait pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Baiklah, kita mohon maaf sebelumnya di sini seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini adalah hari penyampaian hasil observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan pada tanggal 20 Mei terkait dengan pembelajaran terintegrasi sosial emosional. Bagaimana mereka? Siap? Sedikit dulu suaranya. Insya Allah siap. Baiklah. Jadi perkenalkan ternyata asal saya adalah Ibu Jarma selaku pengamat kegiatan coaching kita hari ini. Sebelumnya saya ingin tanyakan ternyata bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran diferensiasi. Perasaan saya sebelum mengetahui lebih dalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu ada rasa penasaran. Kemudian pas ketika implementasinya bersemangat sekaligus grogi karena divideokan. Kemudian setelah selesai merasa lebih lega karena sudah bisa menerapkan dan sudah mendapatkan ilmu dari Unika mengenai pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Begitu ya mereka ya. Menurut mereka pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri bagaimana ketika di kelas? Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu bagus ya untuk siswa. Karena kita tahu gaya belajar siswa, minat belajar mereka itu pasti berbeda-beda. Tidak semuanya itu visual semua. Seperti pembelajaran berdiferensiasi ada audio visual, visual dan kinestetik. Mungkin ya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu ketika perencanaannya guru harus lebih mempersiapkan pembelajaran, yaitu mempersiapkan konten, proses pembelajaran maupun produk hasil belajar pembelajaran diferensiasi. Kemudian untuk sosial emosionalnya juga ada kartu emosi, itu juga membantu kita sebagai guru mengetahui bagaimana perasaan siswa sebelum mulai pembelajaran. Jadi menurut Eta pembelajaran diferensiasi itu lebih baik ya dibanding pembelajarannya sebelumnya. Ya, Untuk dalam kelas. Ya. Oh gitu. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya kan waktu di percakapan observasi pembelajaran di situ cek dulu kan? Udah. Baiklah Meta kemarin waktu Meta percakapan kita harus observasi di mana tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu adalah salah satunya adalah menjelaskan pengertian informasi mengenai hidup gotong royong ya. Dan di sini ada area pengembangan yang dicapai adalah kemampuan mengembangkan materi sosial sesuai dengan minat bakat, kemampuan mencoba memvariasikan emosi, dan mengelola sosial emosional. Bagaimana menurut pendapat Meta setelah melakukan kegiatan itu? Apakah Meta sudah melaksanakan di pengembangan yang Meta catatkan di catatan saya ketika observasi? Untuk implementasinya, Ya. saya rasa sudah diimplementasikan semua, sudah saya laksanakan. Mungkin kurang maksimal karena itu baru pengalaman pertama untuk implementasi pembelajaran diferensiasi. Kemudian juga mungkin karena faktor grogi gugup karena divideokan, jadi mungkin lebih tegang berbicaranya. Begitu ya. Ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, apakah ada kendala? Kendalanya ada, seperti siswa di kelas 4 Abdullah itu kan ada 27 orang siswa. Jadi saya sebagai guru yang akan menyampaikan pembelajaran harus bisa mengkondisikan siswa, mengkondisikan mereka agar bisa tertib, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditunjuk. Oke, gitu. Berarti di sini hari ini saya akan itu area pengembangan sudah menjabarkan, strategi juga sudah dijabarkan. Jadi hari ini saya akan menyampaikan ya. Di sini boleh saya menyampaikan ini ya. Jadi kalau menurut saya sebagai pemula, Meta itu dalam pengembangan RPP dan implementasi
insya Allah sudah sangat luar biasa. Dimana dari segi pemetaan profil belajar, diferensiasi konten, proses, dan produk sudah bagus. Seperti yang sudah Umi katakan tadi, catatan saya, ada sedikit catatan dari saya ketika mereka dari kita ada sedikit keraguan. Mungkin ya seperti mereka katakan juga mungkin karena pertama kali ya, jadi itu nervous ini ya. Itu catatan dari saya. Kemudian bagaimana dengan Meta? Kira-kira menurut ini kompetensi apa lagi yang perlu saya kembangkan supaya pembelajaran diferensiasi itu bisa saya terapkan untuk berkelanjutan di masa depan dengan lebih baik. Pertama, FPP, diferensiasinya, KSP dan nilai positif boleh kemudian di sini. Bagaimana menurut Umi dari pengembangan area yang dicapai, apakah sudah tercapaian ketika melakukan kegiatan pembelajaran? Dari area pengembangan modul aja itu insya Allah sudah tercapaikan karena sudah dibantu oleh ini untuk membagi Ya, lanjut. untuk area pengembangannya bagian modul ajar itu insya Allah sudah tercapai karena sudah ada contoh dari yang pernah Umi bagikan di grup. Cuma mungkin kendalanya untuk diferensiasi konten, proses dan produk itu saya harus mencari lebih banyak referensi seperti video pembelajaran, buku bacaan yang lebih bervariasi. Itu membutuhkan waktu yang agak lama. Kalau untuk kegiatan pembelajaran kompetensi sosial emosionalnya bagaimana? Untuk sosial emosionalnya kesadaran diri, Ini kesadaran sosial, keterampilan relasi itu untuk pembelajaran di kelas insya Allah itu sudah tercapai. Cuma mungkin memang dalam pembelajaran kelompok sewaktu diskusi itu harus lebih tidak apa-apa lanjut. untuk pembelajaran berkelompok itu mungkin dalam relasinya itu harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi saya sebagai guru harus mencari cara bagaimana supaya siswa itu dapat bekerja sama, tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan pada tugas kelompok. Jadi dari area pengembangan Meta sudah menemukan kelemahan Meta sendiri ya. Jadi rencana tindak lanjut Meta dalam menghadapi kelemahan dalam itu bagaimana? Rencana tindak lanjutnya itu semoga ya ini bisa tercapai, itu bisa berbagi. Bukan itu aksi nyata. Rencana tindak lanjut adalah mencari lebih berdiferensiasi. Rencana pembelajaran tindak lanjutnya itu semoga saya bisa mengembangkan pembelajaran diferensiasi tidak hanya pada pembelajaran PPKN, tapi juga bisa mengembangkannya pada pembelajaran dan mata pelajaran yang lain. Untuk kompetensi sosial emosionalnya bagaimana rencana tindak lanjutnya dari Meta sendiri? Ini kompetensi sosial emosional yang ada teknik stop kemarin bagaimana? Rencana tindak lanjutnya mungkin Iya, lebih rencana. dipersiapkan lagi, tidak hanya kartu yang sekali pakai, mungkin bisa lebih menggunakan kartu yang bisa lebih tahan lama. Oh begitu ya, yang ditaruh di Iya, seperti yang kita buat. Oh, bagus itu Meta. Jadi dari area pengembangan ini kita Meta sudah menemukan kelemahan, dan dari kelemahan itu Meta juga sudah bisa menentukan rencana tindak lanjutnya terkait sudah terpenuhinya kedua area pengembangan itu. Aksi nyata yang akan dilakukan ke depannya apa kira-kira? Aksi nyatanya mungkin berbagi praktik baik dengan rekan sejawat yang lain, dan kita dengan bimbingan Umi membuat komunitas pembelajaran diferensiasi, atau bisa juga mengenai topik pembelajaran yang lebih luas mengenai kurikulum teknik. Jadi Meta sebenarnya kalau saya apresiasi ya buat keinginan Meta pakai aksi nyata dalamnya sebagai bentuk rencana tindak lanjut. Jadi kita sama-sama belajar Meta ya. Jadi saat ini sudah saya sampaikan semuanya, penyampaian observasi ini sudah